Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwani Pane dari kelas 4A Pendidikan Ekonomi FKIP UHAMKA. Welcome to Ilmu Akuntansi. Mari kita simak kisah kedai buah alfa. Bos mau beli apa, bos? Durian ada enggak? Hanya anak muda, kau telah 3 detik, durian tadi bolong habis. Rambutan ada? Ada, tapi harus tunggu besok pagi lagi dikirim dari kebun. Pepaya ada? Iya, bos, mohon maaf, pepaya ada tapi kecil-kecil. Kalau besok bos datang, kami kasih yang besar-besar. Kita kan gak jual buah-buah itu. Jangan bilang tak ada, tapi belum ada. Catat apa yang diminta sama konsumen. Kalau belum ada, diusahakan sampai ada. Kisah yang bisa kita ambil dari kedai buah alfa adalah pencatatan persediaan barang sangat penting. Begitu pula dengan kartu stok barang juga sangat berpengaruh untuk keberlangsungan persediaan barang di kedai tersebut. Seberapa penting sih pencatatan barang dagang? Sangat penting karena perusahaan perlu untuk mencatat dan mengatur keluar masuknya barang, karena perusahaan akan lebih mudah dalam memeriksa jumlah dari stok barang yang tersedia. Selain itu, pencatatan persediaan barang juga bisa meminimalisir resiko telat pengiriman barang atau kekurangan stok barang atau juga stok kosong, dan pengaruh dalam pengambilan keputusan karena perusahaan bisa mengetahui apa saja jenis barang dengan tingkat permintaan yang tinggi. Terakhir, pencatatan persediaan barang juga bermanfaat dalam menjadi dasar strategi penjualan, contohnya dalam menggunakan quality. Ada 2 metode dalam pencatatan persediaan barang di dalam akuntansi. Yang pertama ada metode perpetual dan yang kedua ada metode periodik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pencatatan dengan metode perpetual. Apa sih metode perpetual dalam akuntansi? Metode perpetual adalah sebuah metode pencatatan setiap waktu menyesuaikan transaksi input dan output persediaan barang. Biasanya metode perpetual ini dinamakan sebagai metode buku karena setiap stok persediaan barang yang masuk maupun yang keluar akan dicatat secara rinci. Selain itu, adanya kartu stok masing-masing barang yang dijual serta BPP dapat diketahui setiap arus keluar barang dari hasil kartu stok. Hal ini membuat arus keluar masuknya uang terperinci dengan jelas. Apa itu kartu stok? Kartu stok adalah sekumpulan laporan atau pembukuan yang berisi mengenai pengeluaran dan pemasukan stok barang. Biasanya dicatat di kertas atau melalui aplikasi. Kartu stok barang bisa disebut stock card atau bin card. Salah satu fungsi kartu stok adalah mengatur atau mengelola setiap persediaan barang yang ada di gudang maupun toko. Dengan begitu, bisnis kamu dapat berjalan dengan baik. Seperti yang kita tahu, produk pada usaha keberadaannya sangatlah penting. Tujuannya untuk mempermudah dalam membuat laporan stok barang. 3 metode pencatatan perpetual. Yang pertama ada FIFO. FIFO adalah metode perpetual, yaitu first in first out. Umumnya lebih sering dipakai oleh bisnis atau usaha yang menjajankan produk dengan masa expired seperti obat, makanan, dan produk lainnya. Yang kedua ada LIFO, last in first out, merupakan metode sistem pencatatan untuk persediaan stok barang, yang mana biaya tiap unit produk yang terjual adalah biaya pembelian terakhir. Jika Anda menggunakan metode perpetual LIFO, maka Anda memerlukan buku besar pembantu. Yang terakhir yaitu yang ketiga ada average. Metode perpetual average atau biaya rata-rata bisa dipakai dalam mengelola persediaan barang untuk menghitung rata-rata biaya dari tiap jenis barang saat pembelian terjadi. Kemudian biaya unit tersebut digunakan untuk melakukan perhitungan biaya tiap kali terjadi pembelian dan penjualan. Untuk selanjutnya, hitunglah rata-rata biayanya. Kita akan membahas contoh soal di sini. Ada soal berikut adalah persediaan barang di PT Ani Sejahtera pada bulan Agustus 2020. Pertama, tanggal 2 Agustus 2020 persediaan awal itu ada 300 unit dengan harga 30.000. Tanggal 7 Agustus 2020 ada penjualan sebanyak 150 unit dengan harga 38.000. Tanggal 11 Agustus 2020 ada pembelian sebanyak 50 unit dengan harga 32.000. Tanggal 19 Agustus 2020 ada pembelian kembali sebanyak 60 unit dengan harga 32.000. Pada tanggal 22 Agustus 2020 ada penjualan sebanyak 100 unit dengan harga jual 40.000.
Tanggal 27 Agustus 2020 ada penjualan kembali sebanyak 50 unit dengan harga 40.000, dan terakhir pada tanggal 30 Agustus 2020 ada pembelian sebanyak 30 unit dengan harga 34.000. Untuk metode pertama kita akan menggunakan metode first in FIFO. first out. Langsung saja di sini PT Ani Sejahtera pada tanggal 2 Agustus 2020 mempunyai persediaan awal sebanyak 300 unit dengan harga satuan 30.000 dengan jumlah nilai 9 juta rupiah. Pada tanggal 7 bulan 8 PT Ani Sejahtera menjual 120 unit dengan harga satuan 30.000 dengan total BPP 3.600.000. Di sini dari unit yang ada kita kurangi dengan penjualan kita, yaitu 300 dikurang 120 menjadi persediaan kita sisa 180.000 dengan jumlah nilai 5.400.000. Pada tanggal 11 Agustus 2020, PT Ani Sejahtera membeli persediaannya kembali sebanyak 50 unit dengan harga satuan 32.000 dengan jumlah nilai 1.600.000. Di sini persediaan kita bertambah 50. Jadi 180 ditambah 50 menjadi 230.000. Dengan harga yang berbeda di sini untuk persediaan yang 50 dengan harga 32.000 dengan jumlah nilai 1.600.000 rupiah. Pada tanggal 19 Agustus 2020, PT Ani Sejahtera membeli kembali persediaannya sebanyak 60 unit dengan harga satuan 32.000 dengan jumlah nilai 1.920.000. Untuk saldonya di sini akan bertambah 60 unit lagi, jadi 180 ditambah 50 persediaan pada tanggal 11 dan pada tanggal 19 bertambah 60 unit menjadi 290 unit. Pada tanggal 22 Agustus 2020 PT Ani Sejahtera menjual 100 unit dengan harga satuan 30.000 dengan jumlah BPP 3 juta rupiah. Dikarenakan kita menggunakan metode FIFO, first in first out, jadi kita mengambil persediaan yang paling atas, yang pertama kali masuk, yaitu dia yang 180 kita kurangi 100 menjadi persediaannya itu ada 80 ditambah 50 ditambah 60 menjadi 190.000 rupiah. Pada tanggal 27 Agustus 2020, PT Ani Sejahtera menjual kembali persediaannya sebanyak 50 unit dengan harga satuan 30.000 dengan jumlah total BPP 1.500.000. Ya, karena kita menggunakan metode FIFO, kita akan mengambil persediaan paling awal, di mana persediaan paling awal kita masih ada tadi yang 80, kita kurangi 50 menjadi sisa 30, terus ada 50 dan 60 ditambah semua menjadi total keseluruhan unit kita sisa 140 unit dengan jumlah total nilai 4.420.000. Pada tanggal 30 Agustus 2020, PT Ani Sejahtera membeli persediaannya kembali sebanyak 30 unit dengan harga 34.000 dengan jumlah nilai 1.020.000. Di sini persediaan kita akan bertambah, di mana yang pertama itu ada sisa 30 unit, terus 50 unit, 60 unit, dan 30 unit ditambah total keseluruhannya 170 unit dengan total nilai Rp5.440.000. Kita masuk ke laporan laba kotor FIFO. Di sini total penjualan kita ada 3. Yang pertama ada 7 Agustus 2020, kita menjual sebanyak 120 unit dengan harga satuan 38.000 dengan jumlah nilai 5.700.000. Yang kedua ada tanggal 22 Agustus, kita menjual 100 unit dengan harga satuan 40.000 dengan jumlah nilai 4 juta rupiah. Yang ketiga ada 27 Agustus 2020, kita menjual 50 unit dengan harga satuan 40.000 dengan jumlah nilai 2 juta rupiah dengan total keseluruhannya menjadi 11.700.000. Untuk harga satuannya bisa kita cocokkan di soal
yang telah saya berikan di awal. Untuk total BPP di sini ada 3. Yang pertama itu ada 7 Agustus 2020 kita menjual sebanyak 120 unit dengan harga satuan 30.000 dengan jumlah nilai 3.600.000. Yang kedua ada tanggal 22 Agustus 2020 kita menjual 100 unit dengan harga satuan 30.000 dengan jumlah nilai 3 juta rupiah. Yang ketiga ada 27 Agustus 2020 kita menjual 50 unit dengan harga satuan 30.000 dengan jumlah nilai 1.500.000 dan total keseluruhannya itu ada 8.100.000 rupiah. Di sini total penjualan dikurang total BPP. Untuk total penjualan kita di sini ada sebanyak 11.700.000 dikurangi oleh total BPP kita yaitu 8.100.000 rupiah yang menghasilkan 3.600.000 rupiah. Untuk metode yang kedua kita akan menggunakan metode LIFO. Ya, untuk metode yang kedua kita akan menggunakan LIFO, last in first out, di mana barang yang terakhir masuk itu akan menjadi pertama keluar. Di sini pada tanggal 2 Agustus 2020 PT Andi Sejahtera masih sama mempunyai persediaan awal sebanyak 300 unit dengan harga 30.000 dengan jumlah total nilai 9 juta rupiah. Pada tanggal 7 Agustus 2020, PT Andi Sejahtera menjual 120 unitnya dengan harga satuan 30.000 dengan jumlah BPP 3.600.000, di mana dari jumlah persediaan awal dikurang dengan penjualan 300 dikurang 120 menjadi 180 dengan total nilai 5.400.000. Pada tanggal 11 Agustus 2020, PT Andi Sejahtera memberi 50 persediaan dengan harga 32.000 dengan jumlah nilai 1.600.000. Di sini persediaan kita bertambah 50 menjadi 180 ditambah 50 menjadi 230 dengan jumlah nilai 7 juta rupiah. Pada tanggal 19 Agustus 2020, PT Andi Sejahtera membeli kembali 60 unit persediaannya dengan harga satuan 32.000 dengan jumlah nilai 1.920.000. Untuk persediaannya kita bertambah kembali menjadi dari 180 ditambah 50 ditambah 60 menjadi 290 dengan jumlah total nilai keseluruhan 8.920.000. Pada tanggal 22 Agustus 2020, PT Andi Sejahtera menjual sebanyak 100 unit. Dikarenakan kita menggunakan metode FIFO, kita memakai persediaan yang saat terakhir masuk, yaitu yang pertama terakhir masuk itu kita bisa lihat ada 60 unit dengan harga 32.000 dengan jumlah total nilai 1.920.000. Dikarenakan kita membutuhkan 100 unit dan persediaan terakhir baru ada 60, kita memakai yang atasnya yaitu yang 50 unit dengan harga 32.000. Tetapi karena kita hanya membutuhkan 40 unit berarti 40 dikali 32.000 yaitu totalnya 1.280.000. Pada tanggal 22 ini jumlah BPP yang didapatkan dengan penjualan 100 unit yaitu 3.200.000. Untuk saldonya sekarang kita tersedia yang 180 dengan harga satuan 30.000 dengan jumlah total nilai 5.400.000 dan juga ada sisa 10 dengan harga satuan 32.000 dengan jumlah total nilai 320. Untuk persediaan kita sisa 120 dengan total keseluruhan nilai 5.720. Pada tanggal 27 Agustus 2020, PT Andi Sejahtera menjual kembali persediaannya sebanyak 50 unit. Kita lihat saldo terakhir kita itu ada 10 dengan harga satuan 32.000
dengan jumlah BPP 320. Dikarenakan kita butuh 50 unit, kita masih kurang 40. Kita pakai dari yang atasnya, yang 180 dikurang 40, sisa 140. Di sini 40 kita memakai harga yang 30.000 dengan jumlah nilai BPP 1.200.000. Untuk persediaannya kita sisa 140 dengan harga satuan 30.000 dengan jumlah nilai 4.200.000. Pada tanggal 30 Agustus 2020, PT Ani Sejahtera membeli kembali persediaannya sebanyak 30 unit dengan harga satuan 34.000 dengan jumlah nilai 1.020.000, di mana persediaan kita bertambah dari 140 bertambah lagi 30 dengan total 170 dengan total keseluruhan nilai 5.220.000. Ya, baik, di sini kita masuk ke laporan laba kotor LIFO. Di sini total penjualannya masih sama seperti yang sudah saya berikan di Vivo, di mana ada 3. Yang pertama tanggal 7 Agustus 2020 kita menjual sebanyak 120 unit dengan harga satuan 38.000 dengan jumlah total nilai 5.700.000. Yang kedua ada 22 Agustus 2020 kita menjual sebanyak 100 unit dengan harga satuan 40.000 dengan jumlah nilai 4 juta rupiah. Yang ketiga ada tanggal 27 Agustus 2020 kita menjual 50 unit dengan harga satuan 40.000 dengan jumlah nilai 2 juta rupiah dengan total keseluruhannya menjadi 11.700.000. Untuk harga persatuannya sama, bisa kita cocokkan di soal yang telah saya berikan di awal. Selanjutnya kita masuk ke total BPP. Pada tanggal 7 Agustus 2020 kita menjual sebanyak 120 unit dengan harga satuan 30.000 dengan jumlah total nilai 3.600.000. Pada tanggal 22 Agustus 2020 kita ada 2 di sini 60 unit dikali 32.000, di mana menghasilkan 1.920.000. Yang kedua di situ ada 40 unit dengan harga satuan 32.000 dengan total nilai 1.280.000. Selanjutnya kita masuk ke tanggal 27 Agustus 2020 kita menjual sebanyak 10 unit dengan harga 38.000 dengan total nilai 320.000. Dan selanjutnya kita menjual sebanyak 40 unit dengan harga satuan 30.000 dengan total nilai 1.200.000 rupiah dengan total keseluruhannya menjadi 8.320.000. Untuk total penjualan di sini akan dikurangi oleh total BPP. Total penjualan kita ada sebanyak 11.700.000 dikurangi oleh total BPP kita sebesar 8.320.000 yang menghasilkan 3.308.000 rupiah.